Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya Dani Lung. Pada video kali ini saya akan membagikan aplikasi Excel, yaitu aplikasi Sarkas 2024. Aplikasi ini digunakan untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya, biasanya sebelum kita membuat rencana kegiatan di Arkas, itu kita membuatnya manual terlebih dahulu. Maka saya rasa aplikasi ini cukup bisa diandalkan jika dirasa kita ingin membuat rencana kegiatan manual terlebih dahulu. Nah, aplikasi ini silakan teman-teman bisa di-download. Saya sediakan linknya di deskripsi. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dan yang belum subscribe, silakan ditekan tombolnya. Pada versi kali ini cukup ringan ya teman-teman, berbeda dengan versi sebelumnya. Cukup ringan dan saya rasa ini cukup lebih cepat. Berbeda dengan versi sebelumnya, ya walaupun pengembangannya saya susun dari awal. Jadi tidak menggunakan template file versi sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman, apa saja yang ada di aplikasi ini? Pertama ada sheet home, kemudian ada sheet RKS. Nah, di sini untuk membuat rencana kegiatannya di sini. Kemudian ada RKA 221, ini template yang biasa kita temui di Arkas. Kemudian ada RKA tahap, nah ini bentuknya seperti ini, ada tahap 1, 2. Kemudian RKA rekap seperti ini, ada template uraian. Nah template uraian ini silakan teman-teman disesuaikan saja, tidak diisi pun atau misalkan dihapuskan itu tidak apa-apa. Namun ini sangat disarankan diisi kegiatan yang akan kita inputkan. Karena di prompt input itu tidak bisa copy paste dari Excel. Maksudnya karena kita membuat kegiatannya menggunakan prompt input, maka copy paste menggunakan Excel itu tidak bisa. Karena ada prompt input yang aktif. Begitu teman-teman. Maka teman-teman sebelum membuat kegiatan, jika ingin copy paste, ya copy pastenya di sini. Ya. Berikut harga satuan, kemudian satuan item. Ataupun teman-teman hanya menggunakan uraiannya saja. Itu nggak apa-apa. Baiklah kita mulai dari menu sheet home. Di sheet home ini, nah ini ada informasi, pastikan makro sudah enable dan sudah unblock file. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan makronya sudah aktif. Dan sudah unblock file. Kemudian, teman-teman jangan mengubah nama sheet. Jadi jangan mengubah nama sheet. Lalu ada masukan NPSN sebagai data, sebagian data akan terisi otomatis. Jadi ketika kita memasukkan NPSN, nanti sebagian data akan terisi otomatis. Itu karena ada di dalam database-nya. Namun jika di database-nya tidak ada, itu teman-teman silakan isi manual. Ya, bisa diisi manual. Namun jika di database-nya ada, itu akan terisi otomatis. Ya. Kemudian ada kepala sekolah, NIP, bendahara, NIP, dan komite sekolah. Nah, di sini hanya isian ini saja. Kemudian kita lanjut ke sheet RKS. Pada sheet ini ada tombol tambah untuk menambahkan kegiatan, ada tombol edit untuk mengedit kegiatan, tambah sisipkan untuk menyisipkan kegiatan. Kemudian ada tombol hapus, itu untuk menghapus kegiatan. Nah, ini ada select highlight untuk highlight sel yang aktif. Jadi begini tuh teman-teman. Kemudian ada tombol impor, ya, ini digunakan jika file sebelumnya itu terdapat error ataupun ada versi terbaru. Jadi teman-teman jika ada versi terbaru itu tinggal impor saja. Jadi tidak perlu copy paste atau membuat ulang. Sekarang kita menambahkan kegiatan dengan klik tombol tambah di sini, akan tampil tambah prompt tambah kegiatan. Nah ini kegiatan silakan dicari, misalkan untuk kegiatan pembayaran honor. Nah ini pencarian, jadi teman-teman pakai template ini, template di pencarian ini. Jangan menggunakan manual. Jadi silakan dicari, misalkan saya kode untuk pembayaran honor. Nah ini kode rekening juga sama, silakan gunakan template.
Misalkan jasa tenaga pendidik. Nah, ini uraian kegiatan. Nah, ini uraian kegiatan yang tampil di sini itu uraian template di template uraian di sini ya yang tadi kita lihat. Jadi jika tidak ada uraian kegiatan di sini, teman-teman bisa inputnya manual. Ya, begitu teman-teman. Jadi saya sarankan jika teman-teman ingin copy paste, jadi tidak ingin input manual di uraian kegiatan ya, teman-teman silakan salin datanya ke sini. Jadi salin data kegiatan uraian kegiatannya di sini. Karena apa? Karena jika kita ingin copy paste data di sini itu ribet ya. Ribetnya itu kan kita tidak bisa membuka aplikasi Excel lain karena ini formnya aktif. Begitu teman-teman. Ya, makanya di sana kita isi saja dahulu di template uraian. Nah, baiklah kita lanjut. Tadi honor, pembayaran honor, di sini jasa pendidik. Nah, ini honorarium misalkan. Nah, ini harga sekian misalkan bulan, orang bulan. Nah, ini silakan diisi ya sama ya. Pasti familiar teman-teman, silakan diinput satu 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 misalkan. Nah, jika sudah selesai, silakan klik tombol simpan. Nah, nanti kegiatannya akan otomatis menyesuaikan dengan kegiatan. Ya, begitu makanya di sini di kegiatan dan kode rekeningnya itu harus menggunakan template. Nah, di sini ada tombol satu lagi simpan dan tutup. Misalkan di sini ada honorarium 2 misalkan. Ketika kita klik simpan ini, proses akan menyimpan lalu akan menutup form. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mengeditnya misalkan begitu ya. Nah, silakan pilih mana kegiatannya. Misalkan kita ingin mengedit honorarium 2. Kita pilih ini honorarium 2 misalkan di sini ya. Kita pilih edit. Nah, ini formnya silakan diedit. Misalkan begitu. Kemudian simpan dan tutup. Nah, nanti ini akan teredit. Jadi tidak bisa edit ya karena dikunci karena aplikasinya saya kunci. Jadi teman-teman harus mengeditnya di tombol edit. Nah, kemudian ada sisipkan. Nah, ini sisipkan pasti teman-teman juga pada tahu ya. Silakan dipilih di mana kegiatan tersebut akan disisipkan. Misalkan di jasa tenaga pendidik ya, misalkan di sini kita sisipkan. Nah, nanti kegiatan dan kode rekeningnya itu akan terisi otomatis. Selanjutnya kita menuliskan uraiannya. Begitu ya teman-teman. Itu untuk menyisipkan. Ya sama saja ya. Sama saja, jadi untuk menyisipkan itu hanya kegiatan dan kode rekeningnya akan terisi otomatis. Untuk pengisiannya itu sama saja. Nah, di sini ada reset. Itu untuk menghapus semua volume di setiap bulan. Begitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol hapus. Nah, jadi teman-teman misalkan ingin jadi teman-teman jangan menghapus rekening ataupun kegiatan jika ataupun kegiatan ini ya. Jika kegiatan ini masih ada. Jadi kepalanya jangan dihilangkan. Ya, kalau mau misalkan kita honorarium akan jadi kita pilih saja satu di sini. Kemudian klik hapus. Nah, nanti akan terhapus. Atau misalkan teman-teman kegiatan pembayaran honor ingin kita hapus, maka teman-teman silakan dihapus semua di sini. Diblok saja ya. Diblok, kemudian kita klik tombol hapus. Jadi nanti akan terhapus semua. Nah, begitu teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol impor digunakan untuk mengimpor dari file sebelumnya. Misalkan di file sebelumnya itu terdapat error ataupun terdapat versi baru, jadi kita tinggal klik saja ini. Nah, kemudian
kita cari file yang lama. Nah, misalkan ini di sini ya. Kita open. Nanti akan pindah kegiatannya di sini otomatis. Nah, ini sudah ada terisi ya. Nah, jadi untuk pengisiannya begitu ya, teman-teman. Sekarang sekarang kita ke sheet selanjutnya yaitu RKA 221. Nah, silakan teman-teman klik tombol generate RKA 221. Jadi untuk membuat format RKA 221. Silakan teman-teman diklik saja ini. Nah, nanti akan memproses. Nah, ini sudah selesai ya terproses. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada ke sheet selanjutnya yaitu RKA tahap. Nah, sama ya teman-teman. Silakan diklik saja generate RKA tahap di sini. Nanti akan tergenerate otomatis sesuai dengan apa yang kita inputkan di sheet RKAS. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, itu. Kemudian di sini ada RKA rekap. Nah, ini format RKA rekapnya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk membuat RKA rencana kegiatan dan anggaran sekolah secara manual sebelum kita mengisinya di Arkas. Ya, mungkin teman-teman ingin membuatnya manual terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke aplikasi Arkas. Baiklah teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.